Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Melinda. Saya dari PGMI 6C, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mahasiswa dari IAIN Pontianak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu materi sholat bagi orang yang sakit. Nah, sebelum itu Ibu sebelum memasuki pelajaran, Ibu bakalan nanya, apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Baik? Pastinya ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan tubuh, terhindar dari yang tidak diinginkan. Oke, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa-apa saja sih tujuannya? Apa-apa saja yang mau kita bahas? Oke, yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan kembali tata cara sholat bagi orang yang sakit dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan kembali hikmah sholat bagi orang yang sakit dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati penjelasan dari guru, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit dengan benar. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, sholat diwajibkan bagi semua muslim dan muslimah yang sudah baligh dan berakal. Merekalah yang bernama mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang yang bukan mukallaf atau orang yang belum baligh dan tidak berakal. Agama Islam penuh dengan kemudahan. Semuanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fattaqullaha mastata'tum, yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Quran Surah At-Takabun ayat 16. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kemudahan dan meringankan salat bagi orang yang sakit. Nah, masuk ke materi ketentuan salat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk menjalankan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi mereka yang sakit, yaitu jika orang tersebut tidak mampu menjalankan sholat dengan berdiri, maka dengan duduklah. Jika tidak mampu dengan duduk, maka berbaringlah. Jika tidak mampu dalam berbaring, maka dengan terlentang baring. Jika itu pun tidak mampu, maka diperbolehkan dengan isyarah, kedipan mata, dan hati. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sholatlah sambil berdiri jika kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara sholat bagi orang sakit. Nah, Ibu ada sebuah media. Ini adalah 3 gambar. Yang pertama, sholat dengan cara duduk. Yang kedua, itu dengan berbaring menghadap kiblat. Yang ketiga, itu ada telentang dengan menghadap kiblat. Baik, kita akan membahas satu persatu dari ketiga gambar ini.
Yang pertama kita akan bahas tentang sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang yang tidak mampu menjalankan sholat dengan berdiri. Tata cara sholat dengan duduk yaitu yang pertama, duduklah menghadap kiblat seperti duduk tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai sholat yang dijalankan atau dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangannya. Seperti kita sholat mengangkat kedua tangan, tetapi kali ini kita duduk. Biasanya kan kita dengan cara berdiri. Nah, ini dengan cara duduk. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, kemudian dua belah tangan itu disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini contohnya. Sesudah itu membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah pendek yang ada di Al-Quran. Yang ketiga, setelah itu ruku, yaitu dengan membungkukkan sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku. Kita ini kan duduk nih, ini tegak. Ketika ruku, orang ini akan sedikit membungkuk, mencondongkan atau memajukan badannya ke depan sedikit. Seperti itu. Yang keempat, i'tidal, dengan cara duduk kembali seperti semula, serta membaca tasbih i'tidal. Yang kelima, sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya, atau jika tidak mampu untuk membungkukkan badan lebih rendah, maka kita bisa seperti ruku, akan tetapi itu harus lebih rendah dibanding ruku tersebut. Misalkan rukunya sedikit aja nih, dia mencondongkan, dan jika orang ini tidak mampu untuk sujud di sajadah, maka ia harus membungkukkan badannya lebih dari ruku yang ia kerjakan, dan ia akan mengulang sebagaimananya ia sholat sampai selesai. Nah, yang kedua, ini ada dengan cara memiringkan badan dengan menghadap kiblat. Sholat dengan berbaring ini dilakukan bagi orang yang tidak mampu berdiri dan duduk, maka ia dianjurkan dengan sholat yaitu dengan berbaring menghadap ke arah kiblat. Yang dimaksud dengan berbaring ini ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujurkan ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih kepala, seperti ini. Seperti kita memiringkan badan menghadap ke kanan. Nah, telinga kita kan akan tertindih seperti itu. Yang kedua, selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasanya. Jadi sebelah ini sebelah kanan itu terkena lantai atau tempat tidur, dan wajah, perut, dada dan kaki itu menghadap ke arah kiblat seperti ini. Dia menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan menganggukkan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Itu seperti kode untuk ruku. Nah, yang keempat, jika semua dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata,
maka gunakan hati selama kita sadar. Demikianlah seterusnya hingga salam selesai. Jadi sholat ini digerakkan hanya ketika takbiratul ihram, takbir. Terus untuk ruku, ia cukup menggerakkan pelupuk mata sebagai isyarat. Nah, yang ketiga, ini ada cara sholat dengan telentang, tetapi tetap menghadap kiblat, seperti itu. Sholat dengan cara telentang ini dilakukan ketika kita tidak mampu berdiri, duduk, berdiri, berbaring menghadap ke kiblat, memiringkan badan. Nah, ini jika itu tidak bisa, maka dengan telentang. Tata cara sholatnya yang pertama itu posisi badan telentang dengan posisi kedua kaki yang diluruskan dan menghadap ke kiblat. Jadi diluruskan ke kiblat ya, seperti ini. Dia bujur, tapi tetap menghadap kiblat. Yang kedua, kepala diganjal, bantal berada di sebelah timur. Agar muka tetap menghadap ke kiblat, usahakan kepala diganjal dengan bantal yang sedikit tinggi. Kemudian berniat sesuai dengan niat yang sholat yang akan dikerjakan. Jadi ketika sholat ini diusahakan bantal yang ada di kepala itu sedikit tinggi agar muka wajah atau hadapan kita tetap menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau mengadupkan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarati saja selama sadar. Nah, sama seperti dengan sholat yang ini, jika tidak mampu dengan menggerakkan tubuh, maka cukup dengan kedipan mata atau isyarat dalam hati. Yang keempat, bacaan sholat dilafazkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafazkan di dalam hati. Nah, jika tidak mampu melafazkan seperti biasa, maka cukup dalam hati saja. Nah, ini adalah 3 cara sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama ada duduk, yang kedua ada berbaring menghadap kiblat, yang ketiga ada telentang menghadap kiblat. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu hikmah bagi orang yang sakit. Nah, hikmah bagi orang yang sakit itu ada 6. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kemurahan berupa keringanan dalam sholat atau beribadah kepadanya ketika sedang sakit. Nah, menyadari kemurahan, Allah memberikan kemurahan yang seperti tadi, Allah meringankan kita untuk mengerjakan atau beribadah kepadanya dengan 3 cara yang tadi Ibu ajarkan, seperti dengan cara duduk, berdiri, berbaring, dan telentang. Seperti itu. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak Ibu harus mensyukuri nikmat sehat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ibu sehat, maka harus sholat. Yang sakit saja itu diwajibkan dalam mengerjakan sholat, apalagi yang bagi yang sehat, seperti itu. Yang kelima,
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepada Allah, kepadanya dalam setiap keadaan. Yang keenam nih yang ditunggu-tunggu nih, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang selalu beribadah kepadanya. Nah, mau dicintai Allah maka beribadah, maka sholatlah. Nah, ibu ulang ya, hikmah bagi orang yang sakit itu apa-apa saja, diingat nih. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati lebih menjadi tenang. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada pelajaran atau materi pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.